Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, apa kabar semuanya? Semoga semua dalam keadaan sehat walafiat ya. Amin ya robbal alamin. Jumpa lagi bersama saya Bapak Muhammad Arifudin dalam pembelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti kelas 7 semester 6. Anak-anak, sebelum belajar, mari kita berdoa terlebih dahulu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yuk kita berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan dengan berdoa pembelajaran kita menjadi lancar dan mendapat ridho dan berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak-anak, setelah berdoa kita laksanakan presensi ya. Bapak ingin kehadiran kalian. Tenang, kalian cukup mengkliknya saja. Klik presensi di kolom deskripsi. Kalian tidak usah mengetik ya, tidak usah mengetik itu linknya. Cukup diklik saja di kolom deskripsi. Oke, Bapak tunggu ya. 1, 2, 3. Yuk. Oke, terima kasih kalian sudah melaksanakan presensi. Anak-anak, coba siapa yang tahu pertemuan pembelajaran kita sebelumnya? Ya, betul sekali ya. Pembelajaran kita sebelumnya adalah membahas tentang sholat Jumat. Sholat Jumat ya. Nah, anak-anak, kali ini kita juga masih belajar tentang sholat ya. Sebab sholat itu tiang agama anak-anak ya. Maka banyak sekali pembahasan tentang sholat dan saat ini kita akan membahas tentang sholat Jumat. Coba di antara kalian pasti sudah sholat semuanya ya. Ada yang belum sholat? Pastinya kalian sudah melaksanakan sholat ya. Kalian kan anak soleh dan soleh. Baik anak-anak, materi kita kali ini adalah tentang sholat jamaah dan qasar ya. Sholat jamaah qasar. Ada yang pernah melaksanakannya? Mungkin pernah ya. Waktu dulu ketika study tour bersama teman-teman dan bapak ibu guru di SD atau MI, atau ketika diajak ayah ibu ke rumah kakek atau nenek yang jauh ya, mungkin kalian melaksanakan sholat jamaah dan qasar di saat perjalanan. Atau ada yang belum? Oke, never mind, nggak masalah. Bapak temani untuk belajar sholat jamaah dan qasar. Baik anak-anak, kita lihat bagian yang ada di samping Bapak ini ya. Di sini materi tentang sholat jamaah qasar Bapak bagi menjadi 3 bagian. Yang pertama tentang sholat jamaah, yang kedua sholat qasar, yang ketiga jamaah dan qasar. Itu 3 bagian pembelajaran kita kali ini cakupan materi. Baik anak-anak, Bapak harap dengan belajar sholat jamaah dan qasar ini kalian lebih disiplin lagi dalam menjalankan sholat, dalam menjalankan ibadah. Sebab sholat adalah tiang agama. Sholat adalah rukun Islam yang keberapa? Yang kedua, betul sekali. Yang pertama syahadat, yang kedua adalah sholat. Maka nggak boleh ditinggalkan selama kita masih sadar. Ya. Yang kedua, sholat itu telah akan dihisab pertama kali sebelum hisab amal-amal sholat kita yang lain. Dan yang ketiga itu sholat dapat menenangkan hati, menenangkan diri. Ala bidzikrillahi tatma'innul qulub, maka jagalah sholat. Dan terkait materi sholat jamaah dan qasar, tentunya setiap masing-masing kita, setiap manusia punya keperluan sendiri-sendiri. Nah, dengan keperluan itu kadang membuat repot, tidak bisa melaksanakan sholat tepat waktu. Tapi karena ada alasan yang tepat, bukan karena malas-malas. Misalnya dalam keadaan perjalanan jauh, misalnya dalam keadaan sakit, atau melayani orang-orang yang susah. Ya, jadi simak terus, jangan pindah-pindah dulu. Oke, baik anak-anak, kita simak tujuan pembelajaran kita di samping Bapak ini. Ya. Tujuan pembelajaran kita yang pertama adalah menjelaskan pengertian sholat jamaah dan qasar dengan benar. Ya. Yang kedua, kalian dapat menyebutkan dalil nakli. Apa sih dasar utamanya sholat jamaah qasar itu? Ya, dengan tepat. Yang ketiga,
kalian dapat menjelaskan syarat dan ketentuan sholat jamak dan qashar. Dan yang keempat, yang terakhir, kalian harus bisa mempraktikkan sholat jamak dan qashar. Oke, siap? Oke. Baik, langkah-langkah pembelajaran kita pada pagi hari ini adalah yang pertama, kita nanti akan mengamati video dan gambar. Yang kedua, kita menyimak penjelasan. Yang ketiga, mengisi ELKPD dalam Google Classroom. Dan yang keempat, adalah bermain games. Oke, siap ya? Baik anak-anak, kita lihat dulu video berikut. Oke, anak-anak, kalian sudah melihat video. Selanjutnya kita lihat gambar. Kita lihat gambar berikut ini. Iya. Oke, kalian sudah melihat gambar itu ada orang yang dalam perjalanan naik kereta. Ada orang yang sedang sakit dirawat di rumah sakit. Ada orang yang pakai baju apa itu? Seperti astronot itu ya, sedang melaksanakan sholat. Itu adalah petugas medis yang memakai APD. Susah sekali 8 jam pakai itu. Sholatnya begini. Nah, anak-anak, setelah menyimak video dan gambar tadi, yuk tulis pertanyaan di kolom komentar. Oke, baik anak-anak, Bapak akan bertanya, apa sih sholat jamak itu? Ya. Sholat jamak adalah menggabungkan pelaksanaan 2 sholat fardu dalam satu waktu, baik di waktu yang pertama, jamak takdim, dapat pula dilaksanakan di waktu yang kedua, namanya jamak ta'khir. Anak-anak, sholat jamak tidak boleh sembarangan, ada pasangan-pasangannya. Karena tadi kita sampaikan 2 sholat fardu digabung dalam satu waktu. Untuk itu kita lihat ya, di situ sudah ada keterangan duhur itu gandengannya dengan asar, ya, duhur dengan asar. Lalu maghrib itu gandengannya dengan isya. Itu pasangan masing-masing. Nah, Rasulullah SAW dalam sebuah hadis diceritakan, Bismillahirrahmanirrahim, an Anasin radhiyallahu an qala kana Rasulullah SAW idza tahala qabla an tazigha asy-syamsu akhara adh-dhuhra ila waqtil asri thumma nazala yajma'u bainahum fa in zaghat qabla ayyar tahila shalla dhuhra thumma rakiba. Rawahul Bukhari. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam apabila berangkat dalam perjalanan sebelum tergelincir matahari, beliau akhirkan zuhur ke waktu asar. Kemudian beliau turun berhenti melakukan sholat jamak di antara keduanya, itu tadi zuhur dan asar. Maka ya, jika matahari telah tergelincir sebelum berangkat, beliau sholat zuhur terlebih dahulu, kemudian baru melakukan perjalanan. Hadis riwayat Bukhari. Oke, selanjutnya yang berikutnya kita menerangkan tentang sholat qashar. Sholat qashar adalah meringkas jumlah rakaat sholat fardu yang tadinya 4 rakaat menjadi hanya 2 rakaat. Dapat diskon. Ya, Allah kan Maha Pemurah anak-anak. Karena alasan tertentu tentunya ya. Maka yang boleh diqashar itu hanya sholat-sholat yang tadinya 4 rakaat. Sholat apa saja? Oke, pintar sekali ya. Sholat zuhur, sholat asar, dan sholat isya. Sholat qashar boleh dilakukan itu tadi ya. Sholat qashar hanya 3 sholat. Baik anak-anak, dasar pelaksanaan sholat qashar ini ada di Al-Quran, surah An-Nisa ayat 101. Simak bacaannya ya, kalian nanti menirukan.
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza darabtum fil ardi falaysa 'alaikum junahun an taqsuru minas shalah. Falaysa 'alaikum junahun an taqsuru minas sholati in khiftum ay yaftinakumul ladzina kafaru. Innal kafirina kanu lakum aduwwan mubina. Shadaqallahul adzim. Artinya, dan apabila kamu bepergian di bumi, maka tidaklah berdosa kamu mengkosor sholat jika kamu takut diserang orang kafir. Sesungguhnya orang kafir itu adalah musuh yang nyata. Anak-anak, itu tadi tentang sholat qasar. Jadi kalian melaksanakan sholat qasar meringkas. Ya. Baik anak-anak, sholat jamak sudah, sholat qasar sudah. Sekarang sholat jamak dan qasar. Paket komplit ini anak-anak, lengkap. Sholat dan jamak dan qasar digabung jadi satu. Anak-anak, apa itu sholat jamak qasar? Sholat jamak qasar adalah menggabungkan dua sholat fardu dalam satu waktu sekaligus meringkasnya. Ingat-ingat tadi sholat apa saja yang jadi pasangan anak-anak? Tadi kan duhur dan asar, maghrib dan isya. Kalau jamak qasar gimana? Duhur dan asar digabung jadi satu waktu dan jumlah rakaatnya duhur yang tadinya 4 jadi 2 rakaat, asar yang tadinya 4 jadi 2 rakaat. Jadi misalnya jamak duhur dan asar, duhurnya 2 rakaat, asarnya 2 rakaat. Kalau maghrib gimana? Kalau maghribnya 3 rakaat, isyanya 2 rakaat. Bagus, itu keterangan tentang sholat jamak qasar. Anak-anak, sholat jamak dan qasar tentu ada syarat-syaratnya. Kita tidak sembarangan melaksanakannya. Harus ada alasan yang masuk akal, yang rasional. Para ulama telah merumuskan beberapa syarat-syarat sholat jamak dan qasar. Di antaranya yang pertama adalah sedang dalam perjalanan jauh, minimal 80,6 km. Memang banyak pendapat, tapi kita ambil pendapat yang paling jumhur ulama. Ya, perjalanannya juga bukan untuk maksiat. Ya. Misalnya kita pergi ke Jakarta, pergi ke Jogja menengok saudara yang sakit, menengok atau bersilaturahim kepada kakek nenek. Itu kan perjalanan yang bernilai ibadah, bukan maksiat. Itu boleh. Ya. Yang kedua, misalnya sedang sakit, sakitnya berat, ya, bukan hanya sakit yang ringan, tapi susah bangkit dari tempat tidur, sehingga berat melaksanakan sholat. Untuk itu boleh dia melaksanakan sholat jamak, sholat qasar maupun sholat jamak dan qasar. Tentu dengan pertimbangan medis dari dokter ya anak-anak, atau bisa dirasakan oleh diri sendiri. Baik anak-anak, yang ketiga adalah sholat yang dilakukan itu adalah sholat yang adaan atau tunai, bukan sholat qadha. Misalnya kalian tidur di siang hari jam 11, bangun-bangun jam 4 sore, karena ketiduran, nggak boleh itu sholat jamak, ya, karena alasannya adalah ketiduran. Kalau itu namanya sholat qadha, anak-anak, sholat jamak. Ya, kamu tetap harus sholat, tapi namanya qadha, bukan jamak. Yang jamak itu tadi loh, sedang dalam perjalanan jauh ya 80,6 km, atau juga sedang sakit. Kalau di rumahmu mana? Misalnya di daerah Temanggung, 80 km itu kemana? Kalau ke arah selatan misalnya Jogja itu 100-an kilometer sudah boleh. Dan yang keempat adalah berniat jamak ketika takbiratul ihram. Ya, tambahan lagi, berdasar fatwa MUI nomor 17 tahun 2020, karena pandemi COVID-19, orang yang sedang melaksanakan tugas berat seperti tugas medis karena memakai APD selama berjam-jam dan melewati beberapa waktu sholat, dia, ya, petugas medis tersebut boleh melaksanakan sholat jamak. Itu adalah wujud keringanan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Keringanan itu namanya rukhsah. Baik anak-anak, sekarang tiba saatnya kita mempelajari prosedur tata cara sholat jamak.
Yang pertama adalah niat seperti biasa. Tadi kalian bisa lihat ya, waktu anak dan ayahnya itu sholat itu seperti itu. Usolli, misalnya kalau maghrib dengan isya, ya, maka niatnya maghrib adalah usolli fardhol maghribi majmu'an bil isya'i salat raka'atin. Yang saya ini niat salat jamak antara maghrib dan isya adalah bismillahirrahmanirrahim, usolli fardhol maghribi salat raka'atin majmu'an bil isya'i mustaqbilal qiblati Allah. Laksanakan sholat seperti biasa sampai selesai. Lalu setelah salam, sholat yang pertama langsung berdiri, ya. Jadi tidak boleh ada jarak antara sholat pertama dan kedua terlalu lama. Jadi segera, ya, berlangsung lanjut, ya. Seperti itu. Kalau bahasa Jawanya nuli-nuli lah istilahnya seperti itu. Nah, anak-anak, kalau sholat jamak dan qashar berarti selain di jamak tadi jumlah rakaat yang 4 rakaat menjadi 2 rakaat. Mudah bukan anak-anak? Tentunya mudah sih. Anak-anak, berikutnya Bapak ingin mengajak anak-anak untuk menyampaikan kesimpulan. Ya, silakan simpulkan apa yang Bapak sampaikan dalam ELKPD yang sudah Bapak bagikan di kolom deskripsi, yang mana nanti itu akan menyambung ke Google Classroom kami. Ya, silakan dikerjakan anak-anak ya. Oke. Anak-anak, terima kasih sudah mengerjakan LKPD kalian. Nah, saat ini waktunya bermain kuis. Sebelum mengakhiri pembelajaran, Bapak ingin mengajak kalian untuk bermain kuis. Nah, mari bermain kuis yang sudah Bapak bagikan di dalam kolom deskripsi juga ya. Itu nanti akan masuk di quizzes. Siapa yang paling bagus pekerjaannya, Bapak akan beri hadiah. Ya. Oke, baik anak-anak. Terima kasih kalian sudah mengikuti pembelajaran pada pagi hari ini, pada saat ini tentang sholat jamak dan qashar. Ya, mudah-mudahan apa yang Bapak sampaikan ini bermanfaat untuk kehidupan kita semuanya. Nah, setelah pembelajaran ini selesai, Bapak minta kalian untuk selalu disiplin melaksanakan sholat. Ya, selalu disiplin melaksanakan sholat dalam keadaan apapun, selama kita sedang sadar, selama pikiran kita masih sadar, kita wajib melaksanakan sholat. Itu sebagai pamungkas, Bapak ingin memberi tugas kepada kalian, silahkan buat video praktik sholat jamak dan qashar di rumah anak-anak ya. Kalian praktik, buat video, nanti diunggah ya, diunggah melalui link yang ada di kolom deskripsi dan nanti juga akan menyambung ke Google Classroom ya. Baik anak-anak, itu saja yang dapat Bapak sampaikan. Sampai jumpa dalam pembelajaran berikutnya. Mari kita akhiri pembelajaran dengan ucap hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Tetap semangat, jaga kesehatan dan patuhi protokol kesehatan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.